Audio Jungle. Audio Jungle. Semangat pagi dan salam rakyat No Bintang. Teman-teman semua, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan mengupas dua hal dalam masih di dunia kepramukaan. Dua hal ini termasuk cara dalam bagaimana kita mengelola peserta didik pramuka, namun tidak masuk sebagai unsur metode kepramukaan. Apa itu? Yang pertama adalah kiasan dasar, dan yang kedua sistem among, ya, sistem among. Dua hal ini bagian dari cara yang juga menjadi kekhasan pramuka dalam proses pembinaan, ya. Namun dia tidak masuk sebagai unsur metode. Di masa sebelumnya kiasan dasar itu masuk sebagai metode, tetapi di hasil musyawarah nasional di tahun 2013 sudah tidak masuk lagi sebagai unsur metode kepramukaan. Itulah yang namanya kiasan dasar. Nah, lalu yang kedua ada juga sistem among. Mari kita kupas perlahan, ya. Kiasan dasar itu kalau saya paralelkan di dunia pendidikan atau dunia pembelajaran itu identik dengan metakognitif, yakni belajar sesuatu yang kompleks dari satu atau dua simbol yang sederhana. Praktisnya seperti apa? Misal begini, kita mau mengajak adik-adik kita untuk belajar tentang kepemimpinan. Daripada seorang pembina itu berceramah banyak tentang kepemimpinan itu apa, bagaimana definisinya, maka dengan cara kiasan dasar, menggunakan kiasan dasar, ini lebih sederhana. Adik-adik, kalau kamu mau menjadi pemimpin, cobalah lihat matahari. Perhatikanlah matahari itu, dia membagi sinarnya kepada siapapun, kepada semua makhluk yang ada di bumi, tanpa pilih-pilih. Nah, itulah pemimpin yang hebat, pemimpin yang memiliki keadilan. Ini salah satu contoh ringan bagaimana menangkap simbolisasi matahari sebagai perwujudan ilmu kepemimpinan. Bahwa dengan melihat matahari, seorang anak dapat mempelajari watak-watak kepemimpinan lewat karakteristik yang ada di dalam matahari itu. Nah, ini contoh-contoh praktis sebagai bagian penerapan kiasan dasar. Nah, dalam hal yang lebih kompleks lagi, kiasan dasar itu kalau kita detailkan, maka dia menjadi sebuah skenario latihan, menyimbolkan sebuah proses latihan itu dengan sebuah skenario. Itu juga penerapan kiasan dasar. Misal, ketika adik-adik belajar atau berlatih tentang bagaimana menangani sebuah siklus kebencanaan kalau di dunia Pandega, karena di dalam SKU-nya ada tentang bagaimana membangun penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Nah, kita buat skenario tentang kejadian suatu bencana, lalu adik-adik diperankan sebagai apa dalam proses latihan itu juga merupakan penerapan kiasan dasar, meskipun dia tidak menjadi bagian dari sintak metode kepramukaan. Jadi proses latihannya nanti akan jauh lebih tematis karena ada bungkus. Bungkusnya adalah apa? Skenario itu satu. Inilah salah satu yang bisa kita terapkan untuk mengaplikasikan kiasan dasar. Dan banyak ragamnya yang bisa diterapkan oleh pembina dalam upaya melatih adik-adiknya menggunakan kiasan dasar. Termasuk simbol-simbol yang ada di gerakan pramuka dan kepramukaan itu semua kiasan dasar. Kata siaga itu sebuah kiasan, kata penggalang itu kiasan, kata penegak sampai Pandega itu kiasan. Kiasan romantika perjuangan bangsa Indonesia dari masa pergerakan kemerdekaan sampai masa mengisi kemerdekaan. Kemudian di dalam sangga itu juga
kiasan, ada sangga perintis, ada sangga pencoba, ada sangga pendobrak, pelaksana, penegas. Nah, itu juga bagian dari kiasan dasar. Jadi di dalam kepramukaan itu sangat kuat dengan kiasan dasar. Maka kepramukaan itu menjadi sangat filosofis dengan adanya kiasan dasar itu. Oke ya, kiasan dasar sederhananya adalah sebuah simbolisasi yang dari simbol-simbol itu pramuka jadi bisa belajar sesuatu, menguatkan dirinya berdasarkan simbol-simbol yang sudah dia kenal. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting lagi, ada istilah sistem Among. Sistem Among. Kalau mendengar sistem Among itu mungkin agak tidak familiar di telinga orang awam, tapi bagi pembina pramuka pasti sudah akrab dengan istilah sistem Among. Tapi kalau menyebut isinya, orang akan jadi ingat. Satu, ada ing ngarsa sung tulodo. Ada yang kedua ing madya mangun karso. Dan yang ketiga ada tutwuri andayani. Ini khas di dalam kepramukaan sebagai pilar pendidikan juga, bahwa hubungan antara kakak adik, antara pembina dengan peserta didik itu pondasinya adalah sistem Among ini. Nah, bagaimana kita menerapkan sistem Among dalam proses pembinaan? Tentu kita harus memahami dulu hal-hal utama tentang sistem Among ini. Yang pertama, filosofi dasar sistem Among itu adalah tempat. Karena dia menunjuk pada tempat. Ing ngarsa sung tulodo itu artinya di depan sebagai contoh atau teladan. Ing madya mangun karso berarti di tengah-tengah dia menjadi penggerak, dia menjadi pembangun keinginan, karso, kehendak ya, membangun kehendak. Dan yang ketiga, tempat ketiga adalah tutwuri andayani, di belakang dia sebagai pendorong. Nah, ini berarti sistem Among itu positioning seorang pembina. Kapan dia harus berada di depan, maka dia harus siap menjadi sosok yang patut diteladani oleh peserta didiknya. Kapan dia harus ke tengah-tengah mereka, bersama dengan mereka untuk membangun gairah, membangun karsa, membangun kehendak agar adik-adiknya juga bergerak bersama. Dan kapan dia berada cukup di belakang untuk memberikan dorongan, untuk memberikan dukungan. Nah, maka yang pertama yang perlu kita pahami, sistem Among ini satu adalah positioning seorang pembina terhadap peserta didiknya. Lalu yang kedua, sistem Among itu juga sebagai, secara fungsi dia sebagai prinsip kebermanfaatan. Ini untuk melatihkan, mengajarkan kepada adik-adik bahwa dimanapun dia berada, dia harus menjadi orang yang bermanfaat. Ini masih ada kaitannya dengan fungsi yang pertama sebagai tempat tadi. Bahwa seorang pramuka itu, dia hidup dimanapun, dia harus memberi manfaat. Disimbolkan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri andayani. Ketika di depan harus siap menjadi panutan, pemimpin secara langsung, intinya keteladanan. Lalu ketika dia di tengah harus mampu membangun kekuatan, membangun solidaritas, membangun kehendak untuk maju bersama-sama. Dan ketika di belakang dia siap mendukung. Nah, ketika sistem Among ini diterapkan dengan bagus, sistem Among ini dipahami dengan baik, maka tidak terjadi namanya chaos, tidak terjadi namanya konflik di dalam pola pergerakan peserta didik. Mengapa saya katakan tidak terjadi chaos tadi? Karena peserta didik kita itu kan dihimpun dalam satuan-satuan kecil, dihimpun juga dalam satuan-satuan besar, dan di situ pasti ada proses saling mempengaruhi, ada proses saling membangun citra diri, apakah dia secara individu ataupun di dalam kelompoknya. Nah, ketika dia memahami sistem Among ini dengan baik, bahwa dimanapun tempat saya harus menjadi orang yang bermanfaat, maka
ini akan mereduksi, akan mengurangi konflik-konflik yang ada. Terlebih lagi di jenjang Pandega itu dia pada level yang peserta didik yang paling senior ya, dari pramuka. Kan di situ ketika proses pemilihan ketua Dewan Racana, penentuan pengurus Dewan Racana akan sering diwarnai dengan konflik-konflik, akan sering diwarnai dengan beradu argumentasi, berbeda pendapat. Nah, pelambarannya atau pondasinya ketika sistem Among ini ditanamkan dengan baik oleh pembina ke peserta didiknya, ini akan mengurangi segala macam bentuk interaksi-interaksi yang bersifat negatif tadi. Karena setiap orang akan memahami bahwa dirinya dimanapun dia harus memberikan manfaat, tidak memberikan efek destruktif atau meruntuhkan, tetapi dia harus memberi efek konstruktif atau membangun. Nah, yang perlu menjadi perhatian bagi kakak-kakak pembina adalah bagaimana menerapkan ini untuk level yang berbeda-beda. Sistem Among ketika diterapkan di siaga, tentu dia akan berbeda ketika seorang pembina penggalang menerapkannya pada regu dan pasukan. Pembina penegak akan berbeda pula caranya pada sangga dan ambalan. Terlebih lagi di Pandega yang hanya ada satu golongan ini, satu tingkatan, tidak ada lain selain Pandega itu sendiri, maka cara menerapkan sistem Amongnya juga sangat berbeda. Nah, di siaga nilai ing ngarsa sungtolodanya, nilai ing madya mangun karsonya, nilai tutwuri andayaninya bagi seorang pembina siaga ketiga-tiganya dia harus berimbang. Mengapa berimbang? Karena seorang peserta didik siaga dia butuh dituntun, dia masih butuh dilayani, dia masih butuh didorong juga oleh pembinanya. Karena memang usianya masih usia siaga 7-10 tahun, butuh perhatian yang lebih intensif. Ya, lebih intensif. Maka pembina harus siap dengan contoh-contoh, pembina harus siap dengan ragam nyanyian, ragam tepuk untuk membangun dinamika di perindukan siaga. Nah, tetapi yang perlu diingat, muara pembinaan itu bukan asik prosesnya, tetapi bagaimana adik-adik kita dapat menangkap nilai-nilai di balik semua proses yang dilatihkan oleh pembina itu ya. Nah, meningkat lagi ke penggalang, tentu akan berbeda porsi kapan seorang pembina dia ing ngarsa, kapan pembina dia ing madya, dan kapan pembina tutwuri andayani. Tentu porsinya harus diatur oleh pembina dengan sedemikian rupa, tentu saja dengan melihat satu, kondisi peserta didik, dua, kondisi lingkungan, dan tiga, situasi yang terjadi saat itu. Kalau situasinya urgent, maka seorang pembina penggalang dia harus ing ngarsa sung tulodo, dia harus mengambil alih pasukan lalu memberikan arahan yang jelas dan menggerakkan mereka. Itu ketika kondisinya memaksa seorang pembina untuk apa ya, kalau dalam dunia kepemimpinan otoriter ya, kalau memang kondisinya begitu. Tetapi kalau dalam kondisi yang tenang, rileks, ya maka porsinya bisa diatur. Oh, cukuplah para pemimpin regu yang menggerakkan anggota regunya, atau cukuplah bahkan seorang pratama saja yang memimpin pertemuan saat itu. Nah, ini penting untuk mengenali porsi bagaimana sistem Among itu dilakukan oleh seorang pembina. Naik lagi ke jenjang penegak, karena dia pada usia yang sudah lebih dewasa, maka peran pembina nanti akan lebih banyak di ing madya mangun karso. Bagaimana memantik para penegak itu untuk selalu berkarya, untuk selalu mampu mengondisikan satuan kecil dan satuan besarnya, karena di situ sudah organisasi yang lebih mantap berupa ambalan. Situ ada seorang ketua ambal yang disebut pradana, punya sekretaris yang disebut kerani, dan punya perangkat-perangkat yang lain. Nah, maka ing ngarsa sung tulodo bagi seorang pembina mulai berkurang pada pembinaan
penegak. Jadi pembina tidak harus selalu memberikan contoh-contoh konkret, tetapi bisa dilakukan dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang memantik pikiran para penegak untuk berpikir kritis, untuk dia mau bergerak sendiri. Ya, sendiri itu artinya ya dalam golongannya, tidak kok sendirian begitu. Tetapi ya dia menggerakkan sangga, dia menggerakkan ambalan, bersama-sama dia membangun tujuannya gitu ya. Nah, terlebih lagi kalau naik ke usia pandega, ke peserta didik pandega, maka ingarsonya dia akan lebih sering tiada, pembina itu akan jarang sekali tampil di hadapan para peserta didik pandega, tetapi lebih pada dia tuturiandayani. Misalnya dalam sebuah rapat begitu, pembina tidak harus selalu ikut rapat, memulai rapat. Bisa saja langsung silakan rapat dipimpin langsung oleh ketua reka kerja. Kalau memang sudah dibentuk reka kerja, atau kalau belum ya silakan dipimpin langsung oleh ketua dewan racana misalnya ya. Nah, maka pembina cukup mengamati proses rapat itu sehingga pembina tidak ketinggalan alur rapatnya, sehingga ketika nanti dia ingin memberikan masukan, dia paham apa yang terjadi di dalam rapat itu, sehingga bisa memberikan masukan yang tepat tanpa harus mengambil alih rapat itu. Nah, maka peran tuturiandayaninya lebih tinggi di pembina pandega. Jadi kalau pembina pandega itu memberikan pengarahan kepada peserta didiknya, dia tidak harus selalu mengumpulkan semua warga racana lalu memberikan pengarahan A, B, C, D, tidak. Tetapi mungkin cukup panggil saja ketua dewan racananya, atau panggil saja bidang kegiatannya, atau mungkin panggil saja ketua reka kerja kegiatan itu, berikan arahan singkat, distribusikan kepada anggotamu yang lain informasi ini ya. Nah, itulah dua hal yang menurut saya penting dalam pembinaan pramuka, tetapi dua hal ini tidak masuk dalam sintak metode kepramukaan. Yang pertama tadi kiasan dasar, bagaimana kita membangun simbolisasi-simbolisasi yang dapat membelajarkan sesuatu kepada peserta didik. Lalu yang kedua, sistem Among tentang positioning, di mana posisi pembina yang tepat dalam memandu, membina peserta didik. Sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan pada sesi-sesi selanjutnya. Salam semangat, salam Kayatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.